Episode 52. Devano baru saja menggenggam tangan Nalina, hendak keluar dari ruangannya saat ponselnya kembali bergetar. Tatapannya langsung turun ke layar ponsel. Sebuah nomor asing. Keningnya sedikit berkerut. Pesan itu cukup panjang. Isinya meminta janji temu untuk membahas bisnis dan kerjasama baru. Namun yang membuat Devano malas adalah bagian akhirnya. Aku juga ingin mengenalmu lebih dekat. Sudah lama aku mengagumi pebisnis muda dan cerdas seperti kamu. Devano langsung menghela napas panjang. Ia bahkan belum sempat membalas. Masih ada saja pesan seperti ini. Padahal dulu ia sudah berkali-kali memblokir nomor-nomor asing yang mendekatinya dengan berbagai alasan. Namun sekarang malah memakai alasan bisnis yang membuatnya heran. Bagaimana orang itu bisa mendapatkan nomor pribadinya? Tatapan Devano masih fokus pada layar ponselnya hingga ia tidak sadar Nalina sedang memperhatikannya, dan karakter asli Nalina perlahan kembali muncul. Nalina yang dulu, Nalina yang belak-belakan, Nalina yang posesif diam-diam. Tanpa basa-basi Nalina langsung merebut ponsel Devano. Pria itu sampai sedikit terkejut. Sayang, pesan dari siapa sampai kamu fokus banget dari tadi? Nalina membaca isi pesan itu, dan wajahnya langsung memerah kesal. Ia duduk sambil meletakkan ponsel Devano dengan agak kasar di meja. Siapa ini? Pengagummu? Atau fans beratmu? Ucapnya ketus. Devano malah bengong beberapa detik. Sudah lama sekali ia tidak melihat Nalina marah seperti ini. Dan anehnya, ia malah merasa senang. Karena itu artinya Nalina benar-benar mulai takut kehilangan dirinya. Devano segera duduk mendekat lalu memeluk istrinya yang sedang kesal itu dari samping. Sayang, aku benar-benar nggak tahu itu siapa. Kalau nggak percaya, kamu boleh ikut kemanapun aku pergi setiap hari. Nalina mendengus pelan, tetap aja nyebelin. Devano tertawa kecil. Sudahlah, ayo kita pergi makan. Katanya tadi mau kue dan es krim favorit. Oke, jawaban Nalina pendek dan ketus. Lalu ia langsung berdiri mendahului Devano. Wanita itu berjalan cepat keluar ruangan. Devano sampai menggeleng sambil mengambil tas kerjanya dan tas Nalina sekaligus. Ia berjalan tergesa menyusul istrinya. Pemandangan itu langsung membuat para staf dan pegawai perusahaan melongo. CEO mereka yang terkenal dingin dan tegas, sekarang malah sibuk mengejar istrinya sambil membawakan tasnya. Beberapa pegawai perempuan menahan senyum. Ada juga yang saling sikut pelan sambil berbisik, Pak Devano ternyata bucin banget ya. Nalina masuk lebih dulu ke dalam lift. Wajahnya masih terlihat kesal. Saat pintu lift hampir tertutup, tangan Devano tiba-tiba menahan pintu lalu masuk dengan napas sedikit terengah. Lift kembali tertutup. Tangan Devano tiba-tiba menahan pintu lalu masuk dengan napas sedikit terengah. Lift kembali tertutup. Di dalam lift hanya ada mereka berdua. Nalina masih memalingkan wajahnya. Melihat itu Devano tiba-tiba tersenyum jahil. Ia langsung menarik pinggang Nalina lalu memeluknya erat. Nalina kaget. Vono apaan sih? Nalina mencoba melepaskan diri tapi Devano malah semakin mendekat. Dan tanpa aba-aba, Devano mencium bibir istrinya singkat. Mata Nalina langsung membesar. Tepat saat itu, pintu lift terbuka. Beberapa karyawan yang ada di depan lift langsung membeku. Semua terpaku melihat pemandangan itu. Nalina langsung mendorong dada Devano, lalu berjalan cepat keluar lift karena malu setengah mati. Sedangkan Devano malah keluar dengan wajah cool seperti tidak terjadi apa-apa. Para pegawai buru-buru menunduk pura-pura sibuk. Namun setelah Devano pergi, mereka langsung heboh. Astaga, Pak Devano ternyata ganas juga ya. Aku tadi hampir teriak tahu nggak sih? Nalina berdiri di dekat mobil dengan wajah masih merah. Devano berjalan mendekat sambil tersenyum lalu membukakan pintu mobil untuk istrinya. Nalina masuk sambil masih cemberut. Setelah mobil mulai berjalan, Nalina akhirnya bicara. Vono, kenapa tadi kamu cium aku begitu? Karena kamu istriku, jawab Devano santai sambil tersenyum. Tapi kamu tahu kan itu di lift. Kayak nggak ada tempat lain aja sih. Kalau gitu sekarang kita cari tempat yang lebih privat. Nalina langsung melotot. Vanwo, Devano malah tertawa puas melihat istrinya kesal. Sedangkan Nalina sendiri bingung dengan perasaannya. Kesal, malu, tapi juga lucu.
Rasanya neno-neno. Sementara itu, di tempat lain, Tamara sedang duduk di restoran mewah bersama Dr. Koki. Namun suasana meja mereka jauh dari nyaman. Dr. Koki terlihat murung sejak tadi. Ia bahkan beberapa kali menghela napas. Tamara, sebagai dokter, baru kali ini aku melakukan hal seperti itu pada pasienku sendiri. Tamara langsung menyesap minumannya santai. Tenanglah, itu sudah berlalu. Aku sudah bilang kan, Nalina itu berbeda. Jangan samakan dia dengan pasienmu yang lain. Dia perempuan jahat. Dia pantas diperlakukan seperti itu. Tatapan Tamara berubah sinis saat menyebut nama Nalina. Namun Koki justru semakin gelisah. Tetap saja itu salah. Itu bisa melanggar hukum. Tamara menatap sahabatnya malas. Koki kembali bicara pelan. Kamu itu cantik, banyak pria menyukaimu. Kenapa harus pria itu? Dia sudah punya istri. Mendengar itu wajah Tamara langsung berubah dingin. Koki, kamu memang sahabatku. Tapi dalam hal ini jangan ikut campur. Tamara langsung berdiri mengambil tasnya. Lalu pergi meninggalkan restoran. Dokter Koki hanya bisa menggeleng pelan. Entah kenapa, perasaannya semakin tidak tenang. Ia masih teringat wajah Nalina yang menangis saat menerima hasil pemeriksaan palsu itu. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai merasa mungkin dirinya sudah melakukan kesalahan besar. Sementara di dalam mobil, Nalina sedang bersandar di bahu Devano sambil memakan es krim pesanannya. Devano sesekali menyuapinya sambil tersenyum kecil. Namun tanpa mereka sadari, sebuah mobil hitam sejak tadi diam-diam memperhatikan mereka. Dan seseorang di dalam mobil itu sedang memandang mereka dengan tatapan kecemburuan. Bersambung.